Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fitria Rahmat dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah MPK. Jadi yang pertama adalah pilihan ya. Nomor 1 adalah benar, yang kedua salah. Kenapa salah? Karena di soal tercantum untuk nasional, akan tetapi di ISO yang sebenarnya itu adalah internasional. Kemudian yang nomor 3 adalah benar. Kemudian yang nomor 4 ini masuk ke ISAI. Jadi yang nomor A ini dalam upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi harus mempertimbangkan beberapa aspek baik kebutuhan masyarakat pasca pandemi Covid, keadaan ekonomi masyarakat, dan memiliki produk yang bermanfaat dan memiliki nilai unggul dari produk pesaing lainnya, sehingga peningkatan produktivitas ini sangat terbatas, teman-teman. Kemudian yang B, perusahaan harus terus beradaptasi supaya bisa sustain dan growth. Bukan hanya sustain saja, tapi harus berkembang. Jadi misalnya perusahaan pertama memiliki 1 toko, kemudian nantinya akan berkembang menjadi memiliki 2 toko. Kemudian untuk voice of customer need adalah suatu kebutuhan pelanggan yang harus diperhatikan oleh perusahaan nantinya untuk berinovasi pada produk sehingga sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mendatangkan peningkatan pada omset perusahaan sendiri. Kemudian untuk ide dan kreativitas tidak memandang level. Kenapa? Karena semua orang itu memiliki kreativitasnya masing-masing. Jadi baik itu buruh, baik itu kepala departemen, mereka mampu untuk memiliki kreativitas berpikir masing-masing, dan diharapkan mereka mampu untuk mengungkapkan ide-ide tersebut sehingga bisa direalisasikan seperti itu. Kemudian yang nomor 5 ada 6 hal penghambat proyek dan cara mengatasinya adalah yang pertama ada project complexity. Project complexity adalah kompleksitas dalam proyek yang menjadi suatu indikator antar hubungan di dalam suatu proyek yang mempengaruhi cara bagaimana hubungan akan dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola. Jadi cara mengatasi hal ini adalah dengan mencari SDM yang tepat sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang kedua adalah customer special requirement and scope change. Jadi di sini persyaratan khusus yang dibutuhkan pelanggan dan terjadinya perubahan ruang lingkup, dan cara mengatasinya adalah dengan melakukan survei ke masyarakat apa yang tengah dibutuhkan masyarakat saat ini. Kemudian yang ketiga adalah organizational restructuring. Ini adalah kegiatan yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sehingga cara mengatasi problematika ini adalah dengan melihat berbagai perubahan yang dilakukan dalam aspek di dalam organisasi agar lebih berdaya. Kemudian ada project risk. Di sini adalah segala hal yang berpengaruh terhadap timeline proyek, performance, atau budget. Jadi cara mengatasinya adalah membuat planning atau rencana anggaran biaya dan kegiatan dalam proyek yang akan dilakukan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah change in technology. Jadi adanya perubahan teknologi dalam era sekarang yang semakin canggih, tentunya dalam bidang proyek juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga nantinya customer bisa memilih proyek atau tender dimenangkan oleh proyek tersebut, seperti itu. Kemudian ada perencanaan ke depan dan harga. Jadi kita harus memikirkan adanya perubahan harga bahan baku proyek supaya tidak mengalami kerugian. Jadi cara mengatasinya adalah melakukan list terhadap harga bahan baku proyek. Kemudian yang nomor 6 di sini yang A adalah mengenai perubahan manajemen. Jadi yang pertama adalah tekanan dan desakan, yang kedua intervensi dan reorientasi, dan yang ketiga diagnosa masalah, keempat temukan dan selesaikan masalah tersebut, dan yang kelima pencarian hasil, dan yang terakhir adalah penguatan dan penerimaan. Jadi di sini saya sesuaikan dengan case yang sudah ditentukan di soal. Jadi yang pertama, tekanan dan desakan ini kita harus menelaah kembali visi dan misi bertujuan untuk mengetahui keistimewaan dari PT UISI Kimia. Jadi apa sih yang membuat PT ini itu masih berdiri seperti itu. Yang kemudian yang nomor 2 adalah melakukan perubahan budaya PT UISI Kimia menjadi go global dengan terinovasi dari visi dan misi perusahaan.
Kemudian yang ketiga, merumuskan nilai-nilai budaya menjadi 6 perilaku utama, yaitu service, excellence, profesionalisme, integrity, respect, dan innovation. Dan yang keempat adalah proses internalisasi. Di sini adalah pendalaman terhadap nilai-nilai budaya baru sehingga bisa diwujudkan sesuai dengan perilaku utama yang sudah dibuat tadi. Kemudian membentuk leader seperti top management, koordinator, sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Kemudian yang terakhir, bekerja sama menumbuhkan atmosfer budaya baru pada perusahaan tersebut. Sehingga tahapan manajemen perubahan sudah dilakukan dengan baik oleh PT UISI Kimia karena awal perubahan didasarkan atas visi dan misi dan diakhiri dengan pembentukan leader sesuai keahlian demi mewujudkan budaya baru yang semakin baik. Jadi dengan adanya tekanan dan desakan dari luar, di sini PT UISI Kimia menelaah kembali visi dan misinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah nomor 7. Di sini yang bagian A, proses utama yang menentukan kapasitas pabrik adalah besarnya tempat klinkerisasi, karena di sanalah produksi semen itu dimatangkan atau dari bahan baku yang mentah menjadi bahan jadi atau produknya semen. Sehingga di sini mampu untuk menjadikan menentukan kapasitas pabrik itu seberapa besar. Kemudian yang B, jadi pabrik semen yang memiliki biaya kecil adalah semen tonasa dengan 590.000 ton per tahun dengan biaya US dollar 78,3 per metric ton. Di sini biayanya kecil karena bahannya itu yang melimpah sehingga produksinya itu murah. Kemudian untuk produksi yang tinggi adalah di Bosowa Semen dengan produksinya 7,8 juta ton per tahun dengan biaya US 95,9 per metric ton. Karena produksinya yang tinggi dan bahan baku yang kurang melimpah sehingga biaya produksinya ini tinggi. Lalu untuk bahan-bahan pembuatan raw mill, di sini ada trikalsium silikat sebesar 50-70% kapasitas. Kemudian ada dikalsium silikat dengan kapasitas 15-30%, trikalsium aluminat sebesar 5-10%, tetrakalsium aluminoferit ada 5-15%, kemudian yang terakhir ada kalsium sulfat dihidrat, kapasitasnya kurang lebih 5%. Jadi di sini yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan kekuatan semen adalah trikalsium silikat karena dia bahan baku yang terbanyak pada raw mill. Kemudian bahan yang menentukan ketahanan terhadap sulfat adalah kalsium sulfat dihidrat. Sekian jawaban dari UAS MPK saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.